yaitu Sido. Nah, kepada Egi, silakan untuk menyampaikan analisisnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang salah satu emiten yang ada di indeks harga saham gabungan, itu Sido Muncul dengan emitennya itu Sido, yang mana di sini tunggu kita lihat dulu. Untuk betul. Wait. Ininya mana ya? Sarna. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang saham Sido Muncul, yang mana di sini merupakan salah satu saham perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods, tepatnya di bidang farmasi. Mungkin kita sudah tahu ya produk-produk yang ada di perusahaan Sido Muncul. Yang pertama mungkin seperti yang kita sudah sering menggunakan juga, itu seperti tolak angin, Buku Bima, bahkan masih banyak perusahaan produk-produk lainnya yang kita sering gunakan. Jadi ini sering ditemui di kehidupan sehari-hari lah untuk produk-produk dari Sido Muncul. Nah, di sini saya mengutip kata-kata dari hasil RUPS tahun 2020 pada akhir tahun, yang mana di sini suatu sentimen bagi pemegang saham dari para komisaris-komisarisnya, daripada direksi yang ada di Sido Muncul sendiri. Yang mana yaitu kata-katanya belajar dari tahun 2020, sejak awal tahun 2020, dengan adanya bencana COVID-19 yang berdampak luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan, tak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Namun, sebagai perusahaan yang bergerak di industri jamu dan farmasi, Sido Muncul dengan produk-produk yang didominasi produk herbal, terstandar dan modern, berada di barisan depan memberikan kontribusi untuk membantu menyehatkan dan meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat Indonesia. Produk-produk herbal Sido Muncul hasil racikan resep leluhur telah menjadi pilihan masyarakat agar tetap dapat beraktivitas di era normal. Di mana di sini telah disebutkan oleh direksi dari perusahaan Sido Muncul, sejak awal adanya Corona atau COVID-19, itu perusahaan Sido Muncul terus berkontribusi dengan memberikan racikan-racikan untuk menjaga kestabilan atau stamina tubuh bagi para konsumennya. Terus di sini poin yang bisa diambil, salah satu hal yang bisa kita ambil dari ketika berinvestasi di suatu saham itu apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, uang yang akan kita investasikan, kita harus tahu siapa yang mengelola. Dan dari situlah kita baru bisa dengan aman atau dengan bebas atau dengan tanpa takut menginvestasikan sebagian uang kita. Yang mana perusahaan tersebut memiliki nilai-nilai dan budaya-budaya seperti stakeholder focus, di mana menjaga hubungan yang kuat dengan pemegang saham, investor, pelanggan, pemasok, dan pemerintah, berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, berintegritas, secara konsisten melakukan segala sesuatu dengan benar, jujur, terbuka, beretika, dan tulus. Diversity atau menghargai perbedaan, menghormati gagasan, kelebihan, minat, dan latar belakang orang lain, memanfaatkan kecerdasan kolektif, menciptakan kegembiraan, mendorong keterlibatan dan keinginan untuk meraih yang terbaik.
Dan yang terakhir itu unggul, melakukan penyempurnaan secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, ya sedikit tentang Sido Muncul itu, Sido Muncul telah berdiri lebih dari 70 tahun di industri jamu Indonesia, yang mana sampai sekarang ini, pada saat sekarang ini, atau hasil RUPS tahun 2020 kemarin, lebih dari 4.500 karyawan. Untuk produknya sendiri, lebih dari 300 jenis produk. Mungkin bisa dilihat itu produk-produk Sido Muncul yang sering kita temui di minimarket, pasar tradisional maupun di pasar modern. Terus untuk titik distribusinya di Indonesia itu ada 122 titik distribusi. Sedangkan di luar negeri atau mancanegara itu ada 2 titik, yang satu di Nigeria dan satu lagi di Filipina. Terus margin laba sebesar 28% di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya virus COVID-19 atau corona ini, sering kita melihat perusahaan-perusahaan bahkan untuk tidak minus saja itu sangat susah. Tetapi di sini sudah muncul memberikan hal yang berbeda. Terus juga di sini adanya rasio dividen yang konsisten di atas 80%. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil dari perusahaan Sido Muncul. Yang mana yang pertama, laba bersih, penjualan bersih itu 3,34 triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan penjualan atau sales growth itu pertumbuhan penjualan tahun 2020 dan dibandingkan tahun 2019 itu sebesar 8,7%. Sedangkan untuk laba bersihnya, kenaikan laba bersih pada tahun 2020 yaitu 15,6%. Bahkan suatu perusahaan yang bagus ketika dia masih bisa untung di saat pandemi sekarang ini. Terus untuk penjualannya ada beberapa segmen, yaitu segmen herbal, suplemen naik itu 7,6% dari tahun sebelumnya. Egi, Ya. udah jadi host, coba di share screen aja biar supaya bisa ditampilkan. Oke, tunggu ini. Nanang jahat kan, Gi. Nggak dari tadi dibuatnya. Apa-apa. Ya, aku makanya tadi nungguin. Aku masih makan tadi. Oke ya, tunggu. Masih? Ya. Udah? Udah belum? Tunggu. Terus dokumen. Ada filenya. Coba. Bisa Egi? Oke. Udah? Belum. Belum ya? Udah? Sudah. Buka PowerPoint-mu. Oke. Terima kasih. Udah? Udah? Sudah. Oke, bisa dilihat di sini. Kita lanjutkan. Terima kasih sebelumnya. Bisa dilihat di sini penjualan tadi dari penjualan segmen herbal dan suplemen itu naik 7,6% pada tahun 2020. Sedangkan untuk penjualan segmen makanan dan minuman naik sebesar 13,5% daripada tahun sebelumnya. Untuk penjualan segmen farmasi meskipun turun, tapi ada penumpang dari segmen yang lain. Jadi ada penurunan di segmen farmasi dengan kontribusi 3% pada jumlah penjualan bersih Sido Muncul. Jadi meskipun ada penurunan, tapi dapat ditutupi oleh penjualan segmen makanan maupun segmen herbal dan suplemen. Selanjutnya, seperti yang kita lihat, ini ada perusahaan Sido Muncul itu memiliki anak usaha, yaitu ada PT Muncul Mekar, PT Semarang Herbal Indoplan, PT Berlico Mulya Pharma,
PT Muncul Nigeria Limited. Ini yang saya sebutkan sebelumnya itu yang berdiri di salah satu negara di mancanegara itu Muncul Nigeria Limited. Itu salah satu perusahaan anak perusahaan Sido Muncul yang berada di luar negeri. Selanjutnya, seperti bisa kita lihat itu pemegang saham perseroan dengan kepemilikan 5%. Yang mana saham Sido Muncul atau emiten Sido Muncul ini itu 81%-nya dipegang oleh PT Hotel Candi Baru. Sedangkan untuk sisanya bisa dilihat itu ada perseroan terbatas, dana reksa, asuransi, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Itu persenannya bisa juga dilihat di tabel yang ada. Selanjutnya, untuk ini yang perlu diperhatikan ya bagi para investor maupun trader, di mana di sini kita bisa lihat bahwa Sido Muncul konsisten memberikan dividen untuk beberapa tahun terakhir, 2018, 19, 2020, bahkan di 2021 ini juga, di mana per tahunnya dia membagikan 2 kali pembagian dividen. Untuk tahun 2020 itu, pembagian dividennya di bulan 11 dan di bulan 4. Sedangkan pada tahun 2021 ini, sesuai hasil RUPS pada akhir Maret kemarin, tanggal 31 Maret, RUPS Sido Muncul, itu pembagian dividen sebesar Rp18,9 per lembar akan dibagikan pada tanggal 29 April. Jadi bagi yang dividen hunter, itu bisa mengumpulkan saham Sido Muncul sampai home date-nya, itu tanggal 9 April. Jadi untuk Sido Muncul tersendiri cukup lumayan juga ya, Rp18,9 per lembar atau satu lot itu sekitar 1.800. Terus untuk yang selanjutnya itu laporan keuangannya bisa dilihat di sini penjualan bersihnya yang mana setiap tahun meningkat meskipun ada corona, penjualan bersih dari Sido Muncul itu tetap meningkat. Jadi tidak termasuk perusahaan atau consumer goods yang anti badai. Meskipun ada pandemi sekarang ini, dia masih memberikan kontribusi yang baik bagi investornya. Terus selanjutnya ini ada bisa dilihat penjualan bersihnya dari grafik yang telah disediakan. Jadi penjualan bersihnya, laba komprehensif, terus juga ada liabilitas meskipun meningkat, karena ya tahun 2020 seperti kita ketahui, hampir semua perusahaan itu emang hutangnya meningkat, karena emang sangat susah ya untuk bertahan di kondisi pandemik seperti yang kita rasakan sekarang ini. Itu banyak perusahaan bahkan udah gugur di kondisi pandemik ini. Terus untuk ekuitasnya juga semakin meningkat. Tetapi di sini laba per sahamnya sedikit mengalami penurunan. Di mana seperti yang kita ketahui, pada bulan 11 di akhir tahun 2020 terjadinya stock split saham Sido Muncul, yaitu stock splitnya 1:2. Yang awalnya cuma 15 juta lot yang diedarkan menjadi 30 juta. Jadi itu gunanya untuk supaya para investor retail berkontribusi juga untuk memegang saham Sido Muncul, memberikan kontribusi untuk kemajuan perusahaan Sido Muncul. Terus untuk grafiknya bisa diperhatikan di sini untuk tahun 2019 dari awal tahun sampai akhir tahun dia mengalami peningkatan yaitu sebesar 50% dari harga 400 sampai 600-an. Dan juga di tahun 2020 meskipun terjadi penurunan di bulan Maret, hampir semua perusahaan seperti yang kita ketahui hampir semua perusahaan yang berada di IHSG itu mengalami penurunan di bulan Maret. Yang mana sampai akhirnya ya. Si Bayu mau masuk, Gi. Coba diterima. Oh, oke. Aduh, tambahkan. Kakak. Aku nggak ngeliat itunya, sorry. Oke, lanjut ya. Lanjut, ini ada untuk 2020 seperti sebelumnya, seperti tahun sebelumnya, seperti tahun 2019, Sido Muncul mengalami penaikan meskipun ada penurunan di bulan Maretnya. Itu kenaikannya juga lumayan besar, sekitar 30%.
dari harga 600 sampai 800. Jadi bagi para investor yang benar-benar ingin menahan harga mata uang misalnya lebih dari deposit di bank yaitu 3,5%, Sido muncul termasuk salah satu tempat yang bagus, tempat pilihan karena untuk dalam 1 tahun aja dia memberikan kontribusi 30% kenaikan harga sahamnya. Dan secara keseluruhan bisa dilihat grafik Sido muncul. Ini saya ambil chartnya dari TradingView, yang mana harga saham Sido muncul hampir dari tiap tahun dari bulan April atau bahkan dari awal 2018 sampai sekarang itu mengalami peningkatan atau lagi fase uptrend. Tetapi ya untuk Sido muncul ini bagi yang pengejar capital gain untuk para trader sangat tidak disarankan karena sangat susah atau sangat lambat pergerakan harga sahamnya. Bisa dilihat di sana bahwa untuk Sido muncul ini dia lebih sering sideways daripada uptrendnya. Jadi untuk Sido muncul ini bagi para investor yang kira-kira ingin mencari perusahaan yang fundamentalnya bagus dan juga mencari harga saham yang memiliki kenaikan tiap tahunnya, Sido muncul ini termasuk yang recommended untuk kita para investor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan kepada host. Oke. MC. Gimana mangganya? Oke, terima kasih untuk penyampaian yang telah disampaikan oleh Egy. Nah, apabila ada teman-teman yang mau bertanya, silakan dipersilakan. Kalau nggak salah sih itu udah stock split kan? Udah. Baik, untuk kalau Sido itu stock split pada bulan Desember, bulan akhir tahun, pada akhir tahun itu 1:2. Ada lagi? Putri, Bang Gompar, Nanang, Bayu? Bye-bye. Eksekusi baik. Itu apa? Jangka menengah dan jangka panjangnya gimana? Kira-kira lagi. Ya, untuk jangka panjang ya. Baik, untuk Sido sendiri, dari hasil RUPS pada tanggal 31 Maret 2021, itu dari hasil RUPS-nya ada beberapa gambaran pergerakan Sido ke depannya, di mana salah satu pergerakan yang dilakukan oleh direksi itu pertama menggantikan komisaris independen, tujuannya itu untuk memberikan pembaruan terhadap efektivitas dari perusahaan, memberikan variasi-variasi baru untuk pergerakan dari perusahaan Sido muncul sendiri. Terus pada RUPS tersebut juga beberapa isu juga sempat dibahas, yang mana seperti kemarin kita ketahui adanya penggantian direksi bakal menjadi sentimen positif dikarenakan komisaris independen sebelumnya Bapak Ignatius Jonan itu sudah gimana ya, sudah tidak terlalu memberikan kontribusi, dia lebih memberikan kepada komisaris yang lain untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Jadi kemarin juga sudah sampaikan, bahkan ada gebrakan-gebrakan baru dari Sido muncul. Salah satunya kemarin bisa dilihat itu adanya cabang Sido muncul di luar negeri, seperti di Filipina dan Nigeria. Jadi untuk prospek kedepannya itu masih sangat bagus. Tapi kalau untuk bagi yang pengen untung cepat, misalnya yang cepat kaya, itu agak susah. Karena untuk sebulan ini saja, itu harga Sido itu sideways-nya di 770 sampai 800. 770 sampai 800 pergerakan harga ya. Egy mau nanya dong, itu Sido stock split-nya udah berapa lama ya? Itu dari 2020 atau baru-baru ini?
Weh, aku nggak mute. Apa? Itu Sido stock split-nya udah berapa lama ya? Itu tahun 2020 atau 2021 ini? Stock split Sido tahun 2020 itu pada bulan, kalau nggak salah itu November Desember. Jadi stock split 1:2. Oh gitu, ya baru-baru ini juga berarti ya? Iya, baru-baru ini. Bahkan setelah stock split harganya langsung naik. Itu yang bagus dari saham Sido. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan? Bang Gompar, Putri, Bayu, Nanang? Jangka pendeknya gimana ya? Gi, Ada rekomendasi nggak? ya rekomendasi nggak dia kalau di masa kayak gini? Tahu kan IHSG kita kayak Kalau untuk jangka pendek, bagi yang untuk jangka waktu yang singkat sebulan misalnya ya, itu kurang direkomendasikan, terlalu lambat pergerakannya, dikarenakan ya bisa kita lihat ketika farmasi pada naik tinggi, Sido masih sideways. Tapi ketika farmasi itu ARB seminggu 2 minggu, dia masih sideways. Jadi termasuk saham yang tidak ikut arus. Jadi dia itu lebih konsisten. Seperti sebelumnya, kita lihat itu pada tahun 2011, 2020, dia penaikannya tidak terlalu tinggi, tetapi dari awal tahun sampai akhir tahun cukup signifikan, yaitu kenaikan harga saham itu sekitar pada tahun 2019 50%, sedangkan pada tahun 2020 itu sekitar 30%. Jadi cukup bagi investor yang untuk hold 1 tahun itu masih lumayan worth it lah untuk saham Sido muncul. Tapi memang untuk Sido perusahaannya lumayan bagus ya. Bukan lagi, memang bagus ya. Dari hutang dibandingkan dengan modal aja yang lebih besar modal ya? Iya. Untuk Sido muncul Tapi ya, memang kalau kayak dari fundamentalnya lumayan bagus fundamentalnya, dan juga beberapa underwriter juga, dan juga ada beberapa pengamat ekonomi juga mengapresiasi kinerja dari Sido muncul. Bahkan beberapa kali tayang di televisi bahwa Sido muncul ini salah satu consumer goods yang patut diperhatikan, karena bisa kita lihat consumer goods yang lain misalnya kayak ICBP mengalami downtrend, terus juga ketika farmasi pada downtrend, Sido muncul masih tetap sideways. Jadi tidak terlalu ikut arus dari consumer goods yang lain. Terus untuk target harganya, bahkan para underwriter juga dan para ekonom juga memperkirakan harga Sido muncul pada akhir tahun itu kisaran harga 900-an. 900 sampai 950. Jadi bisa kita lihat dari harga sekarang sekitar 770-an, itu kemungkinan penutupan kalau benar targetnya 950, itu ada kenaikan sebesar 20 sampai 30%. Jadi cukup menjanjikan kalau bagi para investor yang untuk investasi jangka panjang. Ya. Oke, terima kasih ya, Gi. Nah, yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Bang Gompar, ada nggak Bang Gompar? Putri, Nanang, Bayu? Terus cukup jelas. Oke. Nah, kalau nggak ada. Bang Egy, mau nanya dong. Yuk, apa? Tadi aku nggak sempat ngelihat kinerja pergerakan sahamnya, kenaikan capital gain-nya di tahun 2020 sama 2019. Tadi berapa persen tuh Bang dalam 1 tahun tadi? 19 sama 2020. Boleh ditengok grafik, Bang? Oke. Ya. Gi, kalau bisa pakai share screen yang aplikasi RTI coba. Tunggu. Ada nggak RTI? Ada, kalau nggak ada bahaya. Ngecek mana? Ya, itulah. Si Putri yang bilang nggak. RTA ya, kita lihat di sini. Untuk sudah muncul.
Udah, di sini bisa dilihat Sido Muncul sendiri dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan dari 3 tahun sebelumnya. Kita lihat yang 5 tahun sebelumnya, dari 2018 sampai sekarang itu mengalami fase uptrend. Ya, meskipun uptrendnya tidak terlalu tinggi ya, tidak seperti komoditas. Komoditas itu kan terlalu fluktuatif. Jadi naik turunnya itu terlalu cepat dan juga rentang harganya terlalu besar. Kalau untuk Sido Muncul sendiri itu cukup uptrend dan juga uptrend itu bagi para investor mungkin cukup menjanjikan. Yang mana bagi investor yang dari 2018 atau 2019 masih hold sampai sekarang itu sudah cukup besar keuntungan yang diperoleh. Ini untuk dari grafiknya. Sedangkan untuk dividennya Itu ada gap tuh kan? dividennya dari tahun di mana? Ada gap itu kan, Gi? Coba tengok tadi yang di Ini di RTI. ya kan, Nis? Ada gap tuh kan, Nis? Gimana? Kalau untuk itu setahu aku dari candlestick, Nang. Kalau dari line chart nggak bisa. Iya, Bisa Nana. dilihat. Ini suka-suka kayak gitu. Tadi dia aja. Iya. Baik, Putri kita ngegas, tadi lanjutlah. Oke, tahanan lanjut, saham. Bang Egy. Dividen tadi. Ini kita lihat untuk pembagian dividen 2016, 2017, 18, 19, 20 itu selalu memberikan dividen. Yang mana sejak tahun 2018 pembagian dividen itu dibagi secara sebanyak 2 kali. Jadi bagi dividen hunter ini termasuk salah satu saham yang bisa dikoleksi karena pembagian dividennya lumayan juga dari harga sahamnya. Ada sekitar 20-30 2-3%. 3% untuk saham Sido Muncul. Corona itu, Apa? tahun 2020 Corona itu masih Profilnya Gi, kayaknya tadi aku baca itu pemegang saham paling besarnya itu hotel apa gitu. Hotel Candi. Aha, Ya. ya. Itu dia. Itu siapa ya? Oh. Ya. Oke, kita lihat tadi untuk ini. Di sini untuk pemegang sahamnya itu mayoritas PT Hotel Candi Baru itu merupakan perusahaannya dari pemiliknya Bapak Ignatius Jonan. Jadi Sido Muncul ini termasuk beberapa maksudnya PT Hotel Candi Baru ini memiliki beberapa anak usaha, salah satunya itu di Sido Muncul. Dia menanam saham di Sido Muncul sendiri. Jadi untuk direksi PT Hotel Candi Baru ini sama dengan direksi Sido Muncul. Jadi pemegang saham dari Sido Muncul itu dari PT Hotel Candi Baru itu hampir sama juga orangnya, Bapak Ignatius Jonan. Jadi orangnya itu aja. Cuman perusahaannya pemegang karena mulai tanggal 31 Maret kemarin tidak boleh, kan di sana ada saya tuliskan, saya lampirkan itu catatan di pemegang saham per 31 Desember 2020 tidak ada anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang memiliki saham langsung di perseroan. Jadi tidak ada direksi yang memegang saham langsung. Makanya yang memegang saham itu kalau di sini diberikan kepada PT Hotel Candi Baru. Sebelumnya itu ada untuk direksi yang memegang saham itu ada atas nama Bapak Ignatius Jonan sebesar 5%. Tapi dengan adanya peraturan ini hasil RUPS tidak dibenarkan direksi untuk memegang saham langsung di PT Sido Muncul. Itu setahu saya. Oke, yang lain apa ada yang dipertanyakan lagi?
lagi dong mau nanya, Sido Muncul ini produknya selain jamu apa aja? Untuk produk Sido Muncul itu, halo? Halo? Ya, Halo? produknya bagi selain jamu tadi apa lagi Sido Muncul? Sido Muncul untuk produknya lumayan banyak ya. Mungkin yang kita familiar ya jamu, terus tolak angin. Padahal untuk Sido Muncul sendiri itu produknya ada seperti kopi, juga ada minuman kayak minuman apa? Yang di warung, di jajanan warung itu kayak kopi jahe, susu jahe. Terus ada juga kuku bima. Mungkin yang doyan kuku bima juga kita lihat kuku bima merupakan salah satu produk Sido Muncul. Terus juga ada produknya seperti sebelumnya saya di sini start. Nah, nih ada anak perusahaan dari Sido Muncul itu bergerak di bidang trading seperti PT Muncul Mekar. Terus juga ada selain herbal extraction itu herbal endoplant, dan juga ada Muncul Nigeria itu bisnis bidang usaha juga di bidang trading. Yang untuk farmasinya anak usaha dari Sido Muncul itu ada Berlico Mulia Pharma. Itu farmasi. Kalau untuk yang lain, saya cek di sini. Kita lihat. Tapi mayoritas di sini produk Sido Muncul itu bergerak di bidang jamu-jamuan dan obat-obatan tradisional. Karena kan dari awal perusahaannya memang bergerak di bidang jamu-jamuan dan farmasi. Seperti yang saya tampilkan sebelumnya nih, Making Life Better, di mana Sido Muncul perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi. Jadi fokus utamanya ke sana. Mungkin ada gebrakan-gebrakan baru untuk produk-produk yang lainnya. Tetapi untuk fokus utamanya sampai saat ini itu emang di bidang farmasi dan jamu-jamuan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bang Gi. Bang Kopar, nanya Bang. Udah sih, udah jelas tentang Kok sahamnya. Pak Jo nggak gabung ya, Nis? Kenapa? Putus Nis. suaranya. Jelek kali jaringanmu, Nis. Suara robot. Pak Jo kenapa nggak gabung? Tapi Sido ini Nggak gabung kedatangan Pak Jonya, ini. emang nggak ada ini, nggak balas-balas chatnya Pak Jo. Oke deh. Sido kedatangan Cuman investor bukannya- baru kan? Gimana? Jadi hotel Sido kedatangan investor baru namanya Affinity Equity Partner. Tanggal 3 kemarin dia beli ya. Tanggal 3 bulan 2. Udah lama sih. Iya. Besar 21%. Sido Muncul ya kemarin ada penandatanganan investor baru saham Sido Muncul yang mungkin tidak terlalu berpengaruh ya terhadap harga sahamnya, tetapi itu sangat berdampak pada kinerja dari perusahaan. 4,5 triliun katanya dia beli ya. Iya, benar. Untuk setelah corona gimana ya prediksinya tuh ya kalau Sido? Apakah kira-kira dia akan naik kan nanti kalau corona selesai gitu? Penjualan tentang yang ke herbal gini bisa jadi menurun gitu. Untuk Sido Muncul sendiri seperti yang udah sampaikan sebelumnya, Sido Muncul sendiri kan untuk produknya sendiri bukan khusus untuk penanganan penyakit, lebih ke stamina tubuh. Seperti kita lihat itu, bahkan sebelum ada corona 2018-2019 itu grafiknya cukup uptrend. Jadi bahkan ada corona pun meskipun sempat dia downtrend ketika bulan Maret, itu dia langsung setelah pemulihan, setelah penyesuaian dengan kondisi corona pandemik, dia langsung uptrend sampai akhir tahun. Jadi meskipun
semoga aja corona ini selesai ya, kemungkinan Sido tetap bakal uptrend. Dikarenakan banyaknya investor yang datang dan juga kinerja perusahaannya juga cukup baik, fundamental juga cukup bagus. Jadi kemungkinan untuk Sido muncul itu bakal uptrend dalam tahun ini. Oke, terima kasih untuk Egi. Ini jawabannya jelas semua ya, dari fundamental, teknikal, jangka pendek, dan jangka panjangnya. Nah, ini teman-teman masih ada yang mau dipertanyakan lagi nggak? Kalau dari aku sudah cukup jelas sih. Udah cukup jelas ya? Dari Egi ada nggak emiten beli apa nih Sido ini? Itu pasti benar. Takutnya dia nge-review bukan yang dia beli. Pastilah. Untuk Sido, karena saya juga Sido munculnya salah satu kemarin sempat melihat reviewan dari para pengamat saham lah kan. Itu Sido munculnya fundamentalnya cukup bagus, bahkan termasuk bagus. Jadi ketika harga saham ini udah menampakkan kesehatan pada bulan Maret kemarin, itu sangat menarik untuk dilirik. Jadi Sido muncul, alhamdulillah sampai sekarang bahkan udah stock split pun masih dapat, masih oke lah untuk Sido muncul. Saingannya siapa ya? Saingan yang satu apa sama dia gitu, Sido? Kalau untuk Sido muncul, yang saya perhatikan, yang pergerakan harga sahamnya tidak terlalu fluktuatif, itu Kalbe Pharma, KLBF. Itu karena bisa kita lihat, itu ketika saham farmasi seperti Kimia Farma, terus lagi, ya, pokoknya saham farmasi lainnya ARA, Kalbe Pharma sama Sido masih stabil. Ketika saham farmasi lain tersebut ARB berhari-hari, itu Kalbe Pharma sama Sido, ARB meskipun Kalbe Pharma sempat ARB, tapi masih terlalu jauh rentan ARB. Kalbe Pharma. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau aku Ada pertanyaan lagi? Kalau aku worth it sih, bagus kayaknya nih Sido ini bisa dimasukkan di Porto juga nih kayak invest. Iya, sebenarnya kalau Sido muncul dari Ini bukan ajakan fundamentalnya untuk sendiri, membeli ya, disclaimer out. Pasti. Itu EPS-nya aja udah mulai naik ya dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, itu udah membuktikan kalau dividen-nya itu, kalau misalnya perusahaan bagus itu dividennya ini ya, ada terus ya tiap tahunnya. Dan mengalami peningkatan. Nah, hutangnya sendiri untuk Sido itu lumayan kecil dari equity yang ditanamkan di perusahaan Sido. Nah, untuk penjualan sendiri itu ada peningkatan ya tiap tahunnya ya. Cuman memang pergerakan Sido itu bukan cepat sih, bukan fluktuatif kayak perusahaan-perusahaan lainnya. Dia lebih slow. Kayak gitu. Itu ya tadi intinya ya, Egi. Iya. Benar. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Apa gerakan terbaru nanti Sido ini? Untuk gimana, Egi? yang terbaru, pembagian dividen bagi investor, nunggu-nunggu dividen dari saham sudah muncul, bisa ditunggu sampai tanggal 9 April. Iya, Sido ada corporate action ya? Corporate action. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Bagusnya kalau Sido ini belinya di harga berapa ya? Harga apanya bagusnya ya? Sekarang kira-kira. Kalau
untuk untuk Sido, Sido muncul lanjut, ya, Bang Egy. dari Harga yang bagus. pengetahuan saya, dilihat ya, saya tampilkan dulu ini. Kita lihat di RTI-nya. Jadi ini aja yang udah saya di trading view. Nah, bisa dilihat di sini untuk saham Sido sendiri itu dia bakal mengalami sideways yang cukup lama sebelum dia mengalami peningkatan. Jadi bisa dilihat itu hampir tiap tahun begitu dia mengalami sideways yang cukup lama sebelum mengalami peningkatan. Dan juga di sini kapan tepatnya membeli ini cukup jadi tanda tanya. Tetapi bagi para investor, ketika harga sideways ini biasanya dia akan mendadak mengalami kenaikan. Jadi bagi yang mau mengumpulin atau setidaknya nabung investasi di Sido, sekarang ini lagi fase sideways di 770 sampai 800. Bagi yang mau mencoba menyicil di Sido muncul, ya rentan tersebut masih oke untuk kita investasi. Di 70 sampai 800. Oke, Gi. Makasih ya. Di 70 sampai Teman-teman 800 yang ya. lain, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Aku sih pas. Next. Pas ya, Nanang pas ya. Bayu, Aku pas. Oke. Aku pas oh, oke. Bang Gompar, Putri, bahas Ini pas IHSG. ya? Pas. Kalau bahas IHSG aku ada pertanyaan nih. Ini jago ya. Egi Maulana aja lagi. Apa tuh? Ya. Kalau Egy udah lama, ada 10 tahun di investasi dia. 10 berarti tahun. veteran ya? Paham dia. Veteran ya Bang Egy ya? Veteran itu. Kali ini Ini aku ada lagi ya nih. 2000, di bawah 2010 di investasi itu. Oh ya, Kalisa gitu kan. Baik. Wah, Baik. Egi itu tuaan dia Nggak ada. padamu. Umuran Panggil kan nih. abang. Dia manggil aku abang Nah, juga. oke lah Abang Egi. Putri akan memanggil kamu abang. Jadi Putri lebih muda pada aku gitu maksudnya. Aku manggil dia Nanya Om lah. ISG. Aku ada pertanyaan ke ISG nih. Nah, Tahu tuh deh aku yang juga ada bisa sama, jawab. baik. Ini aku nanya dulu boleh Oke. nih. ya silakan. Oke, ini ya cobalah kalau misalkan kawan-kawan nengok kan di market global itu entah itu DAX dari Jerman, entah dari Hang Seng, entah dari Shanghai, Nikkei atau dari SPN 500, pokoknya dari indeks-indeks luar lah. Memang di bulan Maret 2020 kan pada jatuh semua tuh kan termasuk IHSG kan. Tapi indeks luar tuh aku lihat ketika udah mulai recovery, udah all time high-nya itu udah jauh banget dibandingkan sebelum pandemi gitu kan. Sedangkan IHSG kita tuh kok mentok di sana aja nggak naik nyampe all time high. Itu kira-kira ada faktor nggak dari mana kira-kira yang bisa menghambat IHSG tumbuh gitu? Atau mungkin dari investor itu sendiri yang nggak terlalu yakin dengan perkembangan perusahaan di negara kita seperti apa? Ada pandangan nggak kawan-kawan? Oke, ada yang mau jawab? Egi. Ayo. Hah? Egi, silakan. Aku ngasih gambaran dikit aja ya, yang sepengetahuan aku ya. Oke, sip. Untuk IHSG sendiri, di mana seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri itu belum mengalami pemulihan ekonomi. Yang mana di saat negara-negara lain sudah mulai pemulihan ekonomi, bahkan ada negara-negara yang udah menerapkan kembali ke semula, tidak menganggap pandemi itu sudah tidak ada. Yang mana seperti yang kita ketahui, pandemi ini sangat berpengaruh dengan produktivitas dari perusahaan. Bisa kita lihat hampir semua perusahaan itu ada mengalami pemberhentian kerja, ada mengurangi produksi, bahkan sampai penutupan usaha sendiri. Jadi yang mana IHSG ini
tercerminkan dari gimana perkembangan ekonomi di Indonesia. Bahkan utang dari Indonesia sendiri itu cukup besar ketika pandemik seperti sekarang ini. Jadi sangat berpengaruh perkembangan dari perekonomian suatu negara terhadap indeks harga saham gabungannya. Mungkin ya kita ketahui bahwa di luar sana patokannya mungkin ya Amerika itu bahkan udah gila-gilaan naiknya. Bahkan kemarin kalau salah itu sempat mencapai all-time high-nya. Sedangkan IHSG yang katanya udah kembali ke 6.300 sampai sekarang itu belum mencapai all-time high-nya. Jadi banyak yang memperkirakan untuk bulan Maret sama Mei ini kan emang hampir tiap tahun ya, Maret Mei ini lebih banyak merahnya. Yang pernah saya lihat sebelumnya itu bulan Maret ini lebih sering merahnya. Maret, April, Mei itu lebih sering merahnya. Apalagi ada yang mungkin banyak yang tahu ya, sell on May. Jadi biasanya kalau Mei itu sell in May. Nah, itu lebih banyak orang menjual sahamnya ketika bulan Mei. Jadi menurut pandangan saya emang Mei ini dari Maret sampai Mei ini seperti agak rawan gitulah untuk pembelian. Kalau untuk kalau untuk nyicil masih oke, tapi kalau untuk jor-joran langsung itu sedikit lebih riskan. Itu kalau pandangan saya. Dan juga untuk pergerakan saham IHSG, kalau saya lihat ya, karena saya lebih hobi ke candlestick, saya lihat di sini memperhatikan dari IHSG-nya, emang untuk dari saya lihat juga Fibonacci-nya juga patokan harga di harga 5.800 itu sangat kuat. Bahkan kemarin itu kemarin sempat hampir menyentuh di 5.800-an. Yang mana mungkin itu termasuk support yang kuat. Dan banyak para pengamat saham pada bulan April ini, IHSG minggu pertama bakal hijau. Jadi itu sedikit sentimen bagi para investor. Pada minggu pertama April ini IHSG bakal hijau. Entah itu benar atau tidaknya, kita sebagai investor ya harus optimis bahwa IHSG bakal hijau dan bukan hanya di awal April. Target IHSG pada tahun ini juga cukup tinggi, yaitu para ekonom juga mentargetkan IHSG minimal akhir tahun itu di harga 7.000. Itu salah satu optimis yang luar biasa dari para pengamat ekonomi juga dan para pengusaha juga. Target IHSG pada akhir tahun itu 7.000 jangan cukup jauh dan juga cukup memungkinkan kalau kita melihat perkembangan ekonomi beberapa bulan terakhir ini. Itu saja. Oke sih, dari aku memang pernah dengar juga dari beberapa analis dan beberapa ekonom yang ahli itu bilang di akhir tahun ini memang nyampe 7.000 sih IHSG katanya. Cuman di pertengahan ini kayaknya diombang-ambing dulu kan. Tapi ya mudah-mudahan aja ketika market luar pada all time high kan, mudah-mudahan mereka nggak bubble kan. Ketika mereka bubble, mereka turun, kita pun turun kan. Nanti kasihan itu kan. IHSG kita nih agak ngekor ke bawah kan, bukan ngekor ke atas pula selain. Iya. Tapi aku gini juga sih ngamatinnya, guys. Sektor real kita kan belum tumbuh kan ya. Nah, seharusnya sektor real sama pasar di bursa juga harusnya berbanding lurus kan ya. Ketika sektor real tumbuh, maka pasar di bursa juga akan tumbuh. Nah, sebenarnya kan dari bulan 12 kan sampai bulan mulai tumbuh kan. Cuman sektor realnya itu sebenarnya belum gitu-gitu aja gitu loh. Jadi makanya aku pikir IHSG itu sideways dari 5.800 sampai 6.500 ya karena dia nunggu gimana sektor real ini gitu. Kalau menurut aku tambahan juga ya, kalau menurut pandangan saya itu emang sekarang ini bisa dikatakan IHSG ini juga banyak juga mengatakan IHSG ini dalam kondisi bubble juga, seperti yang disampaikan oleh Nisa tadi. Itu kita lihat saja perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia
itu belum melakukan aktivitasnya seperti semula. Tetapi IHSG sudah mencerminkan perusahaan tersebut beraktivitas seperti semula. Bahkan IHSG kemarin sempat menyentuh 6.400, itu para pengamat ekonom menakutkan, memberi warning kepada para investor yang bahkan baru-baru mulai investasi, itu akan sedang terjadi bubble. Yang mana kita lihat kondisi ekonomi kita masih susah, masih banyak juga PHK, masih juga perusahaan-perusahaan masih produksi yang masih kecil, tetapi IHSG sudah mencerminkan kondisi ekonomi kita baik-baik saja. Itu balik kepada tahun 2019, bahkan 2018. Itu yang sering diwanti-wanti oleh para pengamat ekonom yang bagi para investor-investor yang baru. Aku kemarin pernah nengok juga sih di video YouTube, katanya di kuartal 3 ini bakal jadi scan of crisis kuartal 3. Itu ada kemarin video Andika Sutoro Putro sama Tommy apa ya namanya, lupa Bu. Coba bisa dicek YouTube lah, Andika Sutoro Putro itu katanya krisis second wave krisis ini di kuartal 3 sih. Dari beberapa analisa mereka ini. Dan memang masuk akal juga sih yang Egy bilang juga tadi kan. Itu dari market di luar itu udah all time high kan. Dari IHSG kita memang belum all time high sih, tapi pergerakannya itu udah kayak nunggu bubble gitu. Ya, satu masa juga nanti ketika dari market luar bubble pecah, dari IHSG pun pecah juga, ke bawah juga turun semua gitu kan. Nah, di saat itulah mungkin agak perlu dana yang agak besar untuk nyerok gitu kan. Siap-siap aja lah. Siap mental sih juga. Ya. Oke, yang lain gimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada, saya ingin mau menanyakan sesuatu ya bagi suhu-suhu. Ini terkait dengan lebih komoditas. Egy. Yang komoditas kan apa tuh? Lebih suhu Egy katanya, lebih mantap Egy. Aduh, baru belajar bilang suhu. Terkait komoditas saya ingin merendah hati. Iya, dia bandingnya dengan Kevin VIP, bukan dengan kita. Rekomendasi film nih, Arsenin Ara. Ya, terkait komoditas ya yang saya tanyakan. Mungkin teman-teman ya para investor, saya juga sudah melihat YouTube dari perbincangan minggu lalu terkait PTBA. Ini saya sedikit mengganjal ya terkait komoditas. Gimana menurut pendapat rekan-rekan semua, itu seberapa pengaruh harga komoditas terhadap kenaikan dan penurunan harga saham? Sedangkan perusahaan tersebut usaha realnya itu tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Gimana menurut teman-teman? Gimana tadi? Nih, seberapa pengaruh harga komoditas terhadap pergerakan dari harga saham yang berhubungan, misalnya nih komoditas batu bara terkait saham PTBA dan lain-lain. Sedangkan kondisi realnya di usaha realnya itu PTBA tidak ada hal yang sentimen positif. Misalnya produksi yang gitu-gitu aja, terus perusahaannya tidak ada buka lahan baru atau apa gitu. Seberapa besar pengaruhnya? Batu bara itu kemarin naiknya juga karena batu bara dunia bukannya naik ya, 100 USD ya. Nah itu dari sejak lama itu tunggu bentar ya. Apa tuh? Halo Nis, aman ya? Bisa disambilkan tuh. Iya, ini harga batu bara kemarin itu dari sepanjang tahun 2018 kan tertingginya itu sekitar 94 ya. Nah, itu 94 USD. Nah, di tahun 2021 batu bara itu tembus ke harga batu bara dunia ya, tembus ke 100 USD. Nah, itu kan lumayan tinggi dari tahun 2018, makanya itu berpengaruh ke sahamnya. Nah, yang kedua itu sentimen adanya kontrak dari Cina untuk ekspor batu bara.
sampai 2023. Nah, itu kan jadi sentimen positif juga tuh bagi saham-saham batubara kayak gitu. Itu sih kalau kataku ya. Terus Berarti kalau misalnya untuk yang sekarang-sekarang ini juga itu pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan batubara kan lumayan besar ya. Nah, itu dari bulan 4 sampai bulan 6 itu kebanyakan itu saham-saham batubara akan melakukan pembagian dividen biasanya gitu. Nah, makanya dari sekarang para investor itu lebih milih untuk ngumpulin saham-saham batubara gitu. oh gitu. Berarti untuk harga komoditas itu pengaruhnya dalam jangka yang lebih dekat atau jangka panjangnya? Misalnya harga setahun bakal berpengaruh nggak harga batubaranya? Yang all time high. Biasanya jangka dekat sih. Biasanya dekat. Jadi kalau misalnya nanti malam nih harga saham batubara itu naik misal 2%. Nah, itu besoknya saham batubara itu naik, cuman hari itu aja kayak gitu. Nah, untuk kedepannya kan belum tentu kayak gitu. Karena kan untuk saham kan nggak untuk perkembangan harga batubara dunia kan juga tiap hari kan ya, fluktuasi kan ya kayak gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan nggak? Untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Baik. Putri, Bang Ompar, Aku pas Bayu, Nanang? Sudah. Oh, done ya? Cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Egi, untuk penampilannya hari ini. Kukira dia lebih tua. Nah, Satu lagi dong. Besok itu kira-kira Senin naik atau turun IHSG? Optimis naik. Kalau gimana Bang Egi? Salah, Egi. Kalau saya sih untuk hari Senin ya, optimis sih naik sempat kemungkinan sih dari saya lihat juga sentimen-sentimen yang ada itu kemungkinan bakal menyentuh di harga 6.100, entah dia cuma menyentuh aja atau gimana, tapi kemungkinan bakal menyentuh 6.100. Itu kalau menurut beberapa dari pengamat saham juga, itu bakal dalam minggu depan itu bakal kemungkinan menembus 6.100. Kayaknya sih dari Fibonacci-nya karena udah rebound, itu kemungkinan besok itu naik ke 6.100. Tapi sependapat sih, karena IHSG kan terakhir nutup di 6.000 ya. Nah, itu kan pada banyak yang was-was. Kalau misalnya di bawah 6.000, maka IHSG kelanjutannya bakal ke 5.800 kan ya. Nah, karena udah nutup di 6.000, makanya orang pada positif nih kalau misalnya IHSG bakal naik kayak gitu untuk di bulan April. Semoga aja. Ya, semoga aja ya. Jadi psikologis IHSG seperti apa dalam jangka waktu dekat nih? nggak ada psikologi lagi tuh, udah diomong. Jangan kayak gitu, nanti Putri tersinggung. Fotonya merah. Fotonya merah, kasihan ya. Oke. Jadi gimana? Oke, teman-teman, udah cukup sampai sini. Cukup, aku udah. Oke, dirasa untuk penjelasan Egi udah jelas banget ya? Keren. Ya, keren ya. Mantap banget. Boleh nggak kalau kita hidupkan kamera semuanya, terus kita ambil gambar sekali-sekali? Boleh banget. Oke, sip. Oke, Cuman aku lagi di luar nih. Sip, tunggu. Aku lagi di luar. Ini yang sama Putri itu laptop ya? Ya, buang aja lah. Oke, Siapa yang mau screenshot? Gaspot. Dihitung ya.
Ya, ya, ya. Ya. Mana sih? Yang dipartisipan. Dipartisipan. Partisipan, bodoh. Iya, iya. Oh, di rumah semua ya? Aja di kantor kayak. Ya udah, kan itu udah bisa kan? Ya udah. Aku nyari sinyal aku di kantor nih. Demi kan. Ya, itu anak. Kalau mau screenshot. Oke ya, kita hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you. Untuk Egi, makasih penjelasannya jelas Oke. banget. Sama-sama. Untuk teman-teman, makasih udah setia belajar. Salam profit rekan-rekan. Ya, salam profit. Semoga minggu depan profit. Oke, ya, amin. Siap. Amin, amin. Semangat, Semangat Amin. guys. Amin. Oke, kita sudahi ya untuk diskusi Besok minggu ini minggu depan siapa? dengan Hamid kan? Egi. Ya, Hamid. Ya, oke. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati kan, mati. Apa? Jangan. Undo lah, undo. Sausnya kurang. Tadi ada kan gambarnya? Sumpah. Sumpah. Aku udah kutukin screenshotnya. Ini nyamuk kan? Teman-teman aku list ya. Ya, ya, live. Oke. Aku izin live ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.